warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita kembali belajar matematika, yaitu mengenai bab 3 relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi itu kita mulai dulu. Yang sekarang adalah bab mengenai relasi dari dua himpunan. Ya, relasi dari dua himpunan. Kemudian nanti berikutnya tentang fungsi sendiri. Nah, pada relasi dari dua himpunan, tujuan pembelajaran yang akan jadi kita capai atau tujuan pembelajaran setelah kalian nanti mempelajari materi ini adalah yang pertama nih, jadi tujuan pembelajarannya pertama, satu, memahami konsep relasi dari dua himpunan. Jadi pertama, memahami konsep relasi dari dua himpunan. Kemudian yang kedua, menyajikan relasi dari dua himpunan dengan 3 cara, yaitu cara pertama dengan menggunakan diagram panah, kemudian cara kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan cara yang ketiga dengan menggunakan grafik kartesius. Baiklah, mari kita mulai relasi dari dua himpunan. Yang pertama-tama, dari mana tadi? Baiklah, mari kita mulai Kita mulai dari relasi dari dua himpunan. Nah, yang pertama, apa itu relasi? Relasi. Apa itu relasi? Relasi itu sama juga artinya dengan hubungan. Nah, di sini kalau kita bicarakan relasi dari dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka relasi dari dua himpunan A dan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ibu ulang, yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B tanpa syarat, ya. Jadi pokoknya dia memasangkan gitu aja. Itu namanya relasi atau hubungan. Nah, di sini kalau namanya himpunannya AB ya berarti himpunan A dan B. Kalau tidak ada namanya ini 1 dan 2 berarti ya, kalau misalnya begini, relasi dari dua himpunan adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua, begitu saja juga boleh. Kita mulai dengan memahami memahami konsep relasi dari dua himpunan. Nah, di sini misalnya ada kita ini relasi dalam kehidupan sehari-hari dulu biar gampang ya. Relasi atau hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini Ibu punya contoh ini, ada 4 orang anak yang namanya Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Nih, Risa dan Santi membeli buku novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, misalkan saja himpunan nama siswa kita namakan dengan himpunan A, dan himpunan jenis buku yang dibelinya dinamakan dengan himpunan B. Maka terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B yang dapat kita lihat dalam tabel berikut. Kita lihat himpunan A ini nama siswa tadi, siswa yang pergi ke toko tadi, yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara. Sedangkan himpunan B adalah buku yang dibelinya, yaitu novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Apa hubungannya? Hubungannya adalah buku yang dibeli. Kalau ditanyakan, Risa dan Santi membeli buku apa? Jawabannya adalah novel. Kemudian buku yang dibeli oleh Adib apa? Jawabannya adalah buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan kalau ditanyakan buku apa yang dibeli oleh Bara? Jawabannya adalah buku pertanian. Maka antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada hubungan atau relasi yang menghubungkan, yaitu buku yang dibeli. Nah, apabila dibalik dari B ke A, dari himpunan B ke himpunan A, maka hubungannya juga berubah. Hubungannya bukan lagi buku yang dibeli, tapi siswa yang membeli. Siswa yang membeli, misalnya nih, novel dibeli oleh siapa? Risa dan Santi. Kemudian siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan siapa? Jawabannya adalah Adib. Dan siapa siswa yang membeli buku
pertanian? Jawabannya adalah bara. Maka antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, jika dilihat dari anggota himpunan B, relasinya adalah siswa yang membeli. Contoh relasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih banyak lagi nak, misalnya di sini antara kamu duduk sebangku itu juga bisa relasinya apa? Relasinya teman sebangku juga bisa. Kemudian kalau kamu misalnya di sekolah di sini sama ibu dengan Bu Endang kan, dengan ibu guru kamu, maka hubungannya kok dari kamu adalah guru saya. Kalau dari ibu hubungannya adalah murid saya. Nah, itu adalah contoh-contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lagi yang lainnya, misalnya ayah dari bisa, kakak dari bisa, dan sebagainya. Banyak lagi yang lainnya. Relasi dua himpunan dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya diagram panah. Bagaimana? Nah, keterangan tadi yang dari keterangan tadi siswa yang membeli buku tadi, kalau kita buat dengan diagram panah akan seperti ini. Kita lihat himpunan A-nya nama siswanya ini dibuat dulu 2 kurung. Ini tertutup sederhana, persegi panjang ini boleh, membuat oval juga boleh, persegi juga boleh. Ini yang Bambang buat seperti ini ya. Yang ini namanya himpunan A. Tadi nama siswanya Risa, Santi, Adip, dan Bara. Yang himpunan B-nya adalah buku yang dibelinya, novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kemudian tadi Risa buku yang dibelinya adalah novel, maka Risa kita hubungkan dengan novel dengan menggunakan diagram panah, tanda panah seperti ini. Santi tanda panah ke novel karena Santi beli buku novel. Kemudian Adip tanda panah ke buku komputer. Oh, ada lagi Adip juga ke buku kesehatan karena buku yang dibelinya 2. Sedangkan Bara tanda panah ke buku pertanian. Lalu antara A dan B-nya dibuat di sini buku yang dibeli. Ini buku yang dibeli. Jadi dari sini novel dibeli oleh Risa dan ini, atau Risa dan Santi membeli novel juga boleh. Kemudian kita lihat kalau dibalik dari B dan ke A, maka di sini anggota B-nya duluan, baru A-nya. Relasinya berubah tadi karena relasinya adalah siswa yang membeli. Jadi siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer adalah Adip. Siswa yang membeli buku kesehatan juga Adip. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Ini kedua ini namanya menyajikan relasi dari 2 himpunan dengan menggunakan diagram panah. Ini loh tanda panahnya ya. Nah, yang kedua, ada cara kedua nak. Yang kedua adalah ini di bawahnya ini, kita lihat. Menyatakan relasi 2 himpunan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Caranya ini ya. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke B, caranya relasinya tulis R besar sama dengan kurung kurawal buka, kurung kecil. Lalu dilihat anggota himpunan pertama. Kita mulai dengan Risa. Nah, Risa membeli novel, maka tulis di sini Risa, novel, kurung tutup, koma. Lagi berikutnya setelah Risa siapa? Santi. Oh, Santi juga ke novel, maka di sini tulis Santi, novel. Koma lagi dalam kurung lagi. Adip. Adip beli buku apa? Buku komputer, tulis Adip, komputer, tutup kurung kan? Koma. Oh, masih ada yang dibeli Adip, masih ada lagi. Buku apa? Buku kesehatan. Terus lagi di sini dalam kurung Adip, buku kesehatan. Tutup kurung. Terakhir Bara. Buku apa yang dibeli oleh Bara? Buku pertanian. Maka di sini tulis dalam kurung Bara, buku pertanian, tutup kurung. Nih ya. Ini adalah cara menyajikan relasi 2 himpunan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ada lagi satu cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan yang namanya diagram Kartesius. Nih. Yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Kartesius. Caranya mudah nak. Caranya kita lihat diagram Kartesius kan, ingat kan Kartesius kemarin yang lalu bab 2, yang kemarin yang bab 2. Maka lihat Kartesius itu kita mengenal sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar atau yang ini mendatar nak ya, yang mendatar ini sejajar dengan yang sama dengan sumbu X itu adalah himpunan pertamanya atau himpunan yang A, yang pertama. Kemudian yang berdiri atau tegak ini adalah anggota himpunan yang kedua.
Lalu kita tuliskan. Yang pertama anggotanya adalah Risa, Santi, Adib, Bara. Yang kedua novel, buku-buku komputer, buku pertanian, dan buku kesehatan. Lalu kita lihat. Santi buku yang dibelinya adalah buku novel, maka Santi naik novel, dibeli noktah di sini. Kemudian ini Rizka sama, Rizka juga noktah kemari. Kemudian Adib membeli 2 buku, yaitu maka dinaik ke atas tempat nih. Adib ke komputer dan Adib ke buku kesehatan. Sedangkan Bara ke sini ya, paling atas ini, yaitu buku pertanian. Ini adalah cara menyajikan relasi dari 2 himpunan dengan menggunakan diagram panah. Oh maaf, salah Ibu ya. Dikat dulu. Nah, nanti ya. Ini adalah cara menyajikan relasi dari 2 himpunan dengan menggunakan grafik Kartesius atau diagram Kartesius. Mari kita teruskan. Sekarang lihat contoh soal menentukan relasi dari 2 himpunan. Jika diberikan ini ya, jika diberikan diagram panah, tentukan relasi yang mungkin dari diagram panah berikut. Tentukan relasi yang mungkin dari diagram panah berikut. Kita lihat, misalnya kamu diberikan soal seperti ini. Nih, Ibu berikan contoh soalnya biar gampang ya. Nih contoh lihat, ini diagram panah diberikan. Kemudian kamu disuruh tentukan relasinya. Nih, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 6. Maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah faktor dari. Ini kan, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6. Kemudian setelah habis 1, 2 lagi. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Kemudian 3 faktor dari 6. Nah sekarang kalau yang berikutnya kita lihat ini. Kita lihat yang ini, kamu lihat. Ini ada sama diagram panah. Disuruh menentukan relasinya. 1 ke 1 pasangannya, 4 ke 2, 9 ke 3. Maka 1 ini kalau dipangkatkan atau dikuadratkan, 1 kuadratnya adalah 1. Ya kan? 4 kuadrat dari berapa? Nih, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Maka nanti relasinya dari himpunan K ke himpunan L adalah kuadrat dari. Sekarang kita lihat berikutnya. Yang ini, yang C. Nih ada 2 himpunan juga diagram panahnya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suatu relasi memasangkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ini kamu lihat. Selisihnya selalu 1 kan, Nak? 1 ke 2. Selisih 1 kan? 2 ke 3, 1 juga selisihnya. 3 ke 4, 4 ke 5 sama, selalu 1 selisihnya. Maka relasi dari A ke B adalah 1 kurangnya dari, ya. 1 kurangnya dari. Nih. Kemudian lihat yang D, kita lihat. Kalau yang D ini semuanya, Nak, lihat ini. 1 dipasangkan ke 2. Ini kan 1 ke 4, 1 juga ke 6. Kemudian 3 ke 4, 3 juga ke 6. Kemudian 5 ke 6. Ternyata semua anggota himpunan M ini adalah kalau dipasangkan dengan pasangannya adalah kurang dari 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6, dari semuanya. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, dan 5 kurang dari 6. Maka relasinya dari M ke N adalah kurang dari. Kita lihat berikut contoh soal berikutnya. Sekarang kalau diberikan nih himpunan pasangan berurutan, kamu suruh menentukan relasinya. Nih, karena lihat ini sama dengan tadi, Nak. 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4. Kita lihat hubungannya apa? 2 ke 1 ini berarti 2 dengan 1. Oh, kalau 1 dikalikan 2 ketemunya 2. Kemudian ini juga sama kan, Nak? 2 dikali 2, 4. 6 dikalikan, ini 3 dikalikan 2, 6. 4 dikalikan 2, 8. Berarti semuanya yang depan ini adalah 2 kalinya yang belakang. Maka dikatakan relasinya adalah 2 kalinya dari A, 2 kalinya dari B. Ya kan? Nah sekarang yang nomor 2 kita lihat. Ini 7 dengan 6, 6 dengan 5, 4 dengan 3,
3 dengan 2, dan 2 dengan 1. Apa relasinya? Kita lihat, antara 7 dengan 6 selisihnya 1 kan? 6 dengan 5 juga sama. Semua satu semuanya. 6 ke 7, ini 7 ke 6 selisihnya 1. Besar yang depan, maka relasinya adalah 1 lebihnya dari. Ya, nih, relasinya 1 lebihnya dari. Nah, sekarang yang nomor 3 kita lihat. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Kan? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Berarti apa? Nah, ini kalau dilihatnya adalah akar dari 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Itu bisa seperti itu. Nah ya, kalau yang di depan ini 1 1 baru 4 2, enggak akar dari, tapi menjadi kuadrat dari. Nah, ini relasinya adalah akar dari. Nah, sekarang bagaimana jika dalam bentuk diagram kartesius? Kita lihat kembali. Kalau dia diagram kartesius, ini lihat relasinya bagaimana. Kita lihat ini 1 dengan 3 nih lah, 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 6. Kemudian 3 dengan 9. Nah, 1 ke 3. Apa relasinya nih kira-kira? Apa relasinya coba? Satunya dari himpunan pertama juga boleh. Kalau yang ini lihat, yang kedua ini kamu lihat ini ya. 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6. Diagram kartesius ini relasinya adalah faktor dari 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, dan seterusnya ini ya. 2 faktor dari 2 dan seterusnya. Jadi relasinya apa nak diagram panah ini, diagram kartesius ini? Relasinya adalah faktor dari. Ya, relasinya faktor dari. Nih. Himpunan A faktor dari himpunan B. Ingat, yang pertama adalah yang ini yang sejajar sumbu X, yang kedua adalah sejajar sumbu Y. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Diketahui nomor 1, diketahui himpunan A anggotanya 1 2 3 4 5 6 dan himpunan B anggotanya 1 2 3 5 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah X dikurang Y sama dengan 2 dengan X elemen atau anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Perintahnya, tentukan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang ini belakangan ya. Kemudian yang kedua, ini dulu dah. Yang pertama dulu kita bahas dulu. Yang pertama kita bahas dulu. Bagaimana caranya? Nih, kita lihat dengan diagram panah tindaknya. Kita lihat tadi, diketahui himpunan A anggotanya ini 1 2 3 4 5 6. Kita buat dulu diagram panahnya nih. Nah, di himpunan A anggotanya tuliskan dulu 1 2 3 4 5 6. Kemudian himpunan B anggotanya 1 2 3 5 7. Kemudian relasinya X dikurang Y sama dengan 2. Apa itu X-nya? X-nya adalah anggota himpunan A dari sini. Dan Y-nya adalah anggota himpunan B yang di sini. Maka kita lihat 1 ini dipasangkan dengan berapa di B? Apabila X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti berapa? Supaya kalau dikurangkan ketemunya 2. 1 dikurang berapa sama dengan 2? Jawabannya adalah negatif 1 kan ya? Di sini nggak ada negatif 1, maka nggak ada jawabannya, tidak dihubungkan. Kemudian 2 dikurang berapa supaya ketemunya 2? Jawabannya adalah 0. Nah, di sini nggak ada 0, maka 2 juga tidak ada pasangan. Kemudian 3 dikurang berapa sama dengan 2? Jawabannya 1. Maka kita hubungkan ini 3 dengan 1. Kemudian 4 dikurang berapa sama dengan 2? Jawabannya adalah 2. Kita hubungkan 4 dengan 2. Kemudian 5 dikurang berapa sama dengan 2? Jawabannya 3. Dihubungkan 5 dengan 3. Kemudian lagi 6 dikurang berapa ketemunya 2? 4. Di sini nggak ada 4. Maka nggak kita hubungkan. Selesai sudah kan? Maka inilah jawaban dari soal yang tadi di atas tadi.
dengan menggunakan diagram panah. Lalu bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Oh gampang, tinggal kita lihat aja, kurung kurawal buka. Kita lihat anggota himpunan pertama yang punya pasangan di kedua 3, pasangannya berapa? 1. Kurung kurawal buka, kurung kecil 3,1, kurung tutup koma, baru setelah 3 berapa lagi? 4 pasangannya 2, 4,2. Lalu lagi satu lagi 5 pasangannya 3, maka 5,3 kurung kurawal tutup. Tuh. Bagaimana jika dengan diagram kartesius? Nih. Inilah diagram kartesiusnya. Kita lihat nak ya. Caranya yang pertama ini yang sejajar dengan sumbu X, pada sumbu X adalah himpunan pertamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang sejajar sumbu Y adalah himpunan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh lebih, boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian lihat tadi yang pertama 3 dihubungkan dengan 1. 3 naik ke atas ini 1. Nih di sini diberi noktah. Kemudian 4 naik ke atas dengan 2. Ini kan diberi noktah lagi. Kemudian 5 naik ke atas sejajar dengan 3 ini. Nih 3. Nah, 5 dengan 3 noktah. Maka inilah diagram kartesiusnya. Nih, lanjut. Sekarang kita yang kedua. Nih, nomor 2 ini diketahui hasil ulangan matematika 6 siswa kelas 8A sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Amir dan Dewi memperoleh nilai 7. Fani memperoleh nilai 6 ya. Dan Dion memperoleh nilai 5. Nah, perintahnya jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan nilai siswa, pertanyaannya tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang B-nya sajikan relasi dua himpunan dari himpunan A ke B dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Bagaimana? Mari kita lihat. Tadi Adi, Bima, Amir, Dewi, Fani, dan Dion. Itu boleh kita namakan himpunan A. Boleh ya. Namanya himpunan A. Di sini A. Boleh. Nih. Kemudian himpunan nilai yang diperoleh anak tadi. Jawabnya adalah 5, 6, 7, 8. Ini dinamakan himpunan B. Boleh. Apakah boleh himpunan K? Boleh. K dengan L boleh. Jadi namanya ini sembarangan ya. Yang penting huruf besar. Kemudian karena namanya ini A dan B, maka relasi dari A ke B adalah nilai yang diperoleh atau nilainya, itu relasinya. Nah, bagaimana kalau dibuat diagram panah? Nih lihat, ini diagram panahnya. Caranya tak sama, dibuat dulu nih diagram panah kan. Namanya AB, kemudian ini relasinya tuliskan nilainya. Adi, Bima, Amir, Dewi, Fani, Dion. Kemudian nilainya 5, 6, 7, 8. Lalu kita hubungkan Adi dengan 8 dengan panah. Bima dengan 8. Amir dengan 7. Dewi dengan 7. Fani dengan 6. Dan Dion dengan 5. Udah selesai sudah diagram panahnya. Kemudian bagaimana kalau dengan himpunan pasangan berurutan? Gampang, gitu. Tinggal kita lihat aja, kurung kurawal buka, ini kurung kecil, Adi, 8, kurung, koma, kemudian Bima, 8. Kemudian Amir dapat 7, maka Amir, 7. Dewi, 7. Oh, Fani dapatnya 6, maka Fani, 6. Dion dapat 5, Dion, 5, kurung kurawal tutup. Ini dengan himpunan pasangan berurutannya. Lalu bagaimana grafiknya? Oh, ini grafiknya. Grafiknya kita lihat ya, grafiknya sama dengan tadi. Yang mendatar sejak ini ya, mendatar seperti sumbu X itu adalah himpunan yang pertama atau ke-1. Yang berdiri tegak adalah himpunan yang kedua. Himpunan yang pertama terdiri dari Adi, Bima, Amir, Dewi, Fani, dan Dion. Himpunan yang kedua nilainya 5, 6, 7, 8. Lalu kita hubungkan. Adi dapat 8. Bima dapat 8. Amir dapat 7. Dewi dapat 7.
Fanny dapat 6, Dion dapat 5. Nah, gampang kan, Nak? Ya, relasi dua himpunan gampang kalau kalian perhatikan semuanya. Nah, demikian tadi apa yang Ibu sampaikan hari ini. Mudahan kamu bisa memahami, dan selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya mengenai fungsi atau pemataan. Nah, untuk materi relasi dari dua himpunan Ibu cukupkan sampai di sini. Kamu ulang lagi kalau belum ada yang belum ngerti, kamu ulang kembali ya. Nah, sampai di sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.